Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Dikatakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan Yesus menjadikan mata hatimu terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus berdoa kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan, sehingga mata hati terang, tercerahkan untuk memahami keagungan dan kemuliaan Tuhan. Paulus ingin semua orang percaya memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Tidak hanya membaca firman saja, namun menjadi pelaku firman kapanpun dan dimanapun. Sebagai orang percaya, kita tetap harus mencari Tuhan Yesus untuk menerangi mata hati kita, sehingga kita dapat memahami lebih dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mata hati kita mengacu pada keseluruhan batin kita yang mencakup kecerdasan, emosi, dan kemauan. Dengan kata lain, tidak sekedar kemampuan intelektual untuk memahami atau mengajarkan kebenaran firman. Mata hati yang terang sangat penting bagi setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa jemaat Efesus berada di kondisi suam-suam kuku mengikut Yesus. Ada kalanya mengikut Yesus cepat terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, juga kecewa karena jawaban-jawaban doa tidak langsung diterima. Hal-hal seperti inilah yang mendorong Paulus berdoa agar Tuhan Yesus menjadikan mata hati terang, agar jemaat dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil agar mata hati kita terang dengan diam dan hidup bersama Yesus, membaca firman kebenaran dan melakukannya. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan jelas jalan yang harus kita tempuh. Di sana ada banyak berkat dari Yesus tersedia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak hanya membaca firman-Mu saja, tetapi supaya kami menjadi pelaku firman-Mu kapan dan di mana saja, serta tetap mencari Tuhan Yesus lewat persekutuan yang intim, lewat doa dan ibadah di setiap hari, untuk menerangi mata hati kami sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu, memahami apa kehendak Allah untuk kami lakukan dan apa yang tidak patut kami lakukan. Sebagai orang percaya, kami harus menyadari bahwa kami terpanggil untuk diam dan hidup bersama Yesus, supaya mata hati kami
senantiasa terang, dan sebagai orang yang diselamatkan, kami menerima Roh Kudus yang menopang dan menerangi hati kami untuk kami boleh lebih mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Dia adalah penguasa alam semesta ini, sekaligus kepala jemaat. Oleh karenanya, kami tidak perlu takut akan kuasa apapun di dunia ini. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat di dalam hati kami setiap saat, menuntun kami, perbuatan kami, supaya sesuai dengan kehendak-Mu dan berbuat sebagaimana Tuhan Yesus berbuat. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah lesu, hibur mereka yang mengalami berbagai penderitaan dan yang mengalami duka cita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.